Kamarudin tak ingin Sambo untuk dihukum mati, melainkan dia hanya ingin agar Sambo melakukan ini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, tak setuju Ferdi Sambo dihukum mati meski terbukti menghabisi Brigadir Yosua. Kamarudin berharap pasangan suami istri ini mengakui kesalahannya dengan bertaubat. Sesungguhnya, saya tidak mau Ferdi Sambo itu dihukum mati. Di pribadi saya di luar sebagai pengacara, saya ingin Ferdi Sambo itu sadar dan bertobat. Saya ingin ia menyadari kesalahannya, untuk apa ia harus mati. Saya ingin ia menyadari kesalahannya, kata Kamarudin, 27 November 2022. Jika Sambo bertobat, maka punya peluang menjadi orang besar dan dapat berprofesi selain menjadi polisi. Kata dia sadar dan bertobat, masih bisa hebat. Misalnya, dia menjadi penceramah, pendeta, jadi tokoh masyarakat atau pedagang besar kan bisa, katanya. Bahkan Kamarudin akan membantunya jika benar-benar Sambo mau mengakui kesalahannya. Meski kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah berjalan di pengadilan, pihak keluarga masih menyimpan kekhawatiran. Hal ini karena keluarga Brigadir Yosua Huta Barat masih meyakini bahwa kekuasaan yang dimiliki Ferdi Sambo bisa mempengaruhi putusan perkara di persidangan. Suami Putri Chandrawati itu dinilai masih memiliki relasi yang kuat meski jadi terdakwa pembunuh Brigadir Yosua. Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, menilai selain kekuasaan, tapi uang Ferdi Sambo juga masih berlimpah. Tentu masih khawatir Mas Budiman, kita tahu seberapa kaya orang ini. Karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang. Apakah legal atau ilegal? Ucap Martin Simanjuntak. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang kepada ajudan menurut versi Ferdi Sambo untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu hanya 35 juta, katanya. Dari segi kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak, katanya. Jaringan Ferdi Sambo dinilai masih ada hingga saat ini, meski bukan lagi anggota Polri. Kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut. Tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking untuk semuanya serta-merta hilang. Ferdi Sambo hingga saat ini masih ada kekuasaan dengan kartu as yang dicatat dalam buku hitam yang selalu dipegangnya. Saya yakin sampai saat ini yang bersangkutan masih memiliki kuncinya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini, mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu traf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Ferdi Sambo, imbuhnya. Meski persidangan telah dimulai dan dibuka ke publik menurut keyakinannya, Ferdi Sambo masih mempengaruhi. Saya melihat ketika pada saat Ferdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan. Lihat terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka semuanya biasa saja, katanya. Sementara perlakuan yang sama terhadap terdakwa tidak dilakukan kepada pasangan suami istri yang menjadi tersangka tersebut. Namun ketika Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Cara menanya majelis hakim ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa, tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya berbeda, ujarnya. Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.